Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, Dr. Handus Haji Zulkifli AS MSI. Yang kami hormati Dandim 0320 Dumai. Yang kami hormati Kapolres Dumai yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, Bapak Haji Afilagan SA MSI. Yang kami hormati Bapak Narasumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Enjang Sopiudin SH SHUT MIS. Yang kami hormati Camat dan Lurah Kota Dumai serta para hadirin yang berbahagia. Dengan memanjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis 21 November 2019 dapat kita ikuti bersama acara pembukaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana daerah Kota Dumai. Dapat kita ikuti bersama acara pembukaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berbasis partisipasi masyarakat peduli api di wilayah Kelurahan Rawan Bencana Karhutla dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lil jalali wajikal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir,
nanti, dan jauhkanlah kota Dumai yang kami cintai ini dari segala bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan. Allahumma ya Allah, jadikanlah sosialisasi ini memperdalam ilmu kami dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua kami dan jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai oleh Bapak Haji Afif Lagan, SHMSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Dumai, yang sama-sama kita muliakan Bapak Dandim 0320, Bapak Kapolres atau yang mewakili, dan seluruh camat dan lurah yang hari ini kita undang sebagian berkenaan dengan kecamatan dan kelurahan yang memang masuk dalam kategori rawan bencana khususnya karhutlah. Dan juga tidak lupa yang kita hormati Bapak Enjang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat datang dan mudah-mudahan beliau bisa memberikan materi berkenaan dengan pembentukan masyarakat peduli api. Dan yang kami banggakan, para masyarakat yang terpilih dan dipilih, mudah-mudahan kehadiran Bapak sebagai calon masyarakat peduli api dapat akan lebih bersinergi dan akan lebih memperkuat satuan tugas darat kita dalam penanggulangan dan juga pencegahan khususnya karhutlah di Kota Dumai dan khususnya menghadapi tahun 2020 dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai akan melaporkan berkenaan dengan kegiatan hari ini terkait dengan sosialisasi dan juga nanti pembentukan bakal masyarakat peduli api yang akan kita selenggarakan di tahun anggaran 2019. Dasar pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.32/Menhk/Setjen/Kum 1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, terutama pada pasal 96 yaitu tata cara pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api yang diatur dengan peraturan Dirjen. Kemudian yang kedua, dasar peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim nomor P.3/PPI/Set/Kum 1/2018 tentang pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api. Maksud dan tujuan acara ini adalah: 1. Melakukan pembentukan masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yang akan dilatih dan diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kemudian kedua, maksud dan tujuan sebagai upaya konstruktif pemerintah Kota Dumai dalam melakukan mengurangi resiko bencana dengan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutlah setiap tahunnya melalui mekanisme pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api. Kemudian kita sampaikan juga narasumber yang pertama dari pagi sampai siang itu disampaikan langsung oleh BBD Kota Dumai dan dari Kementerian LHK Bapak Enjang. Kemudian nanti setelah makan siang isoma sampai sore itu disampaikan oleh dari Bapak Kodim 0320 Bapak Kapolres, dan juga nanti pada asar akan disampaikan tentang pengelolaan peralatan. Walaupun saya yakin dan percaya Bapak
yang hadir itu sudah banyak yang bisa menggunakan peralatan, dan juga nanti kita setelah sore nanti akan diberikan materi tentang aplikasi kita. Dan hari ini sebenarnya kita launching sekalian, launching aplikasi tentang Miko Lapor. Nanti akan diajarkan, tapi syarat utamanya bapak-bapak punya HP. Kalau nggak ada HP, beli dulu nanti ya. Dan HP pun nggak sembarangan, harus yang ada berbasis Android. Nanti ada Play Store, nanti akan diajarkan. Kemudian juga materi selanjutnya, materi kita akan membahas tentang penguatan, pembentukan dan pembinaan MPA. Kemudian juga peran pemerintah, peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Juga nanti dari Bapak Kapolres dan dari Bapak Kodim 0320 akan juga memberikan materi tentang penguatan tim Satgas dan juga bagaimana masalah penindakan hukum, sehingga nanti masyarakat paham dan ngerti melalui Bapak MPA tentang akibat jika kita melakukan tindak pidana berupa pembakaran lahan dan hutan. Waktu dan tanggal acara dilakukan selama 1 hari, bertempat di Hotel Grand Zuri, Jalan Sudirman, pada tanggal 21 November 2019. Mudah-mudahan dari pagi ini sampai akhir bisa kita ikuti. Kemudian anggaran berasal dari DPA BPD Kota Dumai, khususnya bersumber dari dana DBA reboisasi perubahan APBD tahun 2019. Yang terakhir lupa kita sampaikan peserta. Peserta ini adalah tahap pertama, Bapak. Peserta ini tahap pertama sebanyak 60 orang. Karena kemarin data yang kita kirim ada beberapa lurah itu tidak menyampaikan full namanya. Akhirnya kita sepakati satu tim itu ada 2 kelurahan yang berdampingan. Contohnya Pelintung berdampingan dengan kelurahan Guntung ya. Nah itu. Jadi dibagi 2 sehingga ketika ada kebakaran lokusnya di 2 tempat tersebut, 15 orang itu antara Pelintung dan Guntung itu bertanggung jawab. Dan tentunya mekanismenya nanti akan kita berikan, nanti Pak Amrizal akan memberikan. Jadi ada peserta 60 orang dan memang 60 orang ini cuma berasal dari sekitar 3 kecamatan. Selebihnya akan kita laksanakan di tahun 2020, akan membentuk lagi 9 kelurahan sisa. Supaya nanti pas 2020 target kita sudah terbentuk 120 MPA ya. Tapi tolong Bapak-bapak nanti yang merasa sakit ya, agak melapor ya, kecuali sakit hati. Nah, ya. Nah, karena kami juga nggak mau berspekulasi ya, kalau dia sakit-sakit, maaf sakit paru-paru udah, ya tolong dibilang ke kita sehingga nanti tidak menimbulkan masalah ketika di lapangan. Mungkin demikian laporan singkat berkenaan penyelenggaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui dan meridhoi kegiatan ini dari pagi sampai sore. Dan juga kami memohon kepada Bapak Wali Kota Dumai nantinya dapat memberikan pengarahan serta membuka acara ini secara resmi. Pergi berlayar di terang bulan. Bentar ya, pantun dulu ya. Pergi berlayar di terang bulan bersama anak bujang semata wayang. Mari bersama jaga hutan dan lahan. Bersama masyarakat peduli api kita cemerlang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih titik Pak Dandin, Pak balas patunya Pak BPD kan. Memakai dasi berwarna coklat, hendak hadiri pesta pernikahan. Mari kita tingkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Dandim, Pak Kapolres mewakili, dan juga ini dari Jakarta ya, jauh-jauh. Selamat datang Pak Enjang di Kota Dumai dari Kementerian LHK. Satu kebahagiaan bagi masyarakat Dumai, Pak Enjang bisa di sini. Paling tidak mentransfer knowledge ya, ilmu, karena beliau pasti jauh lebih luas pengalaman. Kenapa? Kalau kita kan masalahnya di Dumai saja, kalau beliau kan seluruh Indonesia, jadi bisa mungkin melihat ada kelebihan di daerah lain, mentransferkan, memberikan kepada kita.
ya, dan kita juga bisa menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di kita yang tidak bisa kita selesaikan. Dan saya hormati Pak Camat nih, atau yang mewakili mungkin ada Pak Lurah juga, serta para peserta MPA ini ya. Saya pikir titel dari MPA nih, rupanya masyarakat ya, peduli api dari 8 kelurahan ya, serta Dumai, serta teman-teman pers dan media yang hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Undangan hadirin dan hadirat cincin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini dapat hadir bersama di sini. Tentu ini merupakan suatu rahmat dari Allah. Ini rahmat kesehatan, kesempatan, dan kebersamaan itu sendiri. Ya. Karena belum tentu tanpa izin Allah kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan dengan berkumpul ini apa yang menjadi niat kita semua, terutama dari peserta lah ya, ingin berbuat terbaik di daerah kita ini dan memberikan ya, mengabdikan sedikit mungkin pemikiran, tenaga dan lain sebagainya untuk kemaslahatan umat. Ya, kenapa kata-kata umat? Karena asap ini bukan saja masalahnya di Dumai, bisa kemana-mana. Ya. Ini sebenarnya pekerja yang sangat mulia bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita semua, mudah-mudahan kita nanti yang berat menjadi ringan, apalagi kita kerja bersama-sama. Tentu kita tahu bahwa masalah kebakaran lahan dan hutan ini persoalan baru di negara kita ini. Kalau dulu kan kebakarannya cuma kebakaran rumah, sekarang tidak hanya rumah, tetapi sudah yang lebih besar, masalah lahan. Kenapa? Karena pertumbuhan manusia itu makin hari makin bertambah, sementara luas lahan kita nggak bertambah, bahkan berkurang. Ini datang untuk itu kita melakukan pencegahan, ya, pencegahan dan pengendalian ya. Tapi lebih bagus dari kedua ini pencegahannya. Kalau pengendalian kita kan tak turun nanti ke lapangan. Kalau bisa melakukan pencegahan, ini tentu kita mengajak ya, saudara-saudara kita menyampaikan informasi-informasi, jangan mengenai pembakaran lahan. Ada mungkin tidak tahu, ada tidak pura-pura tidak tahu dan lain sebagainya lah. Ya. Untuk ini mungkin makanya kenapa lurah camat diundang di sini, ya, supaya setiap pertemuan dimanapun itu menyampaikan ya bahwa jangan membakar lahan. Kalau kita kadang-kadang kita paham, tetapi masyarakat kita ini kan dia tidak paham. Paham dalam arti begitu dampak terhadap kebakaran itu. Jadi perlu kita jelaskan. Ya. Nah, dampak kebakaran ini tidak ada arti pembangunan kita. Ya. Jadi bisa lihat bagaimana asap menyelimuti kita semua, kita tak bisa buat-buat apa-apa. Itu juga mempengaruhi terhadap kesehatan, terutama terhadap ibu hamil, anak-anak, itu generasi kita ke depan, dan terhadap kita juga. Luar biasa sebenarnya ini. Nah, ini tentu tidak bisa kita bekerja sendiri. Nanti juga dari Pak Dandim juga punya anggota, dari Pak Kapolres, dari yang lain juga. Nah, untuk itu dari pemerintah ini melalui masyarakat ini menyediakan masyarakat peduli api itu sendiri. Nah, tentu kita ya, merupakan sunnatullah. Kalau istilah Pak Dandim tuh, ekosistem kita ini tak boleh terganggu. Satu dengan yang lain itu tak boleh. Tetapi agama kita mengatakan juga kerusakan itu juga dirusak oleh manusia sendiri. Itu membuat bencana untuk kita semua. Dan itu sudah kita rasakan. Ya. Kita rasakan asap ini menyelimuti kita,
dan tidak hanya masyarakat Dumai, juga kemana-mana. Dan ini sesuai pengarahan Pak Presiden ya, kita lebih bagus pencegahan nantinya. Nah, kalau sekarang nggak aman nih, Pak Dandim yang baru, Pak Kapolres yang baru agak aman sekarang nih, kena musim hujan, beliau datang pas musim hujan. Bawa berkah nih ya, musim hujan. Karena kalau musim panas, makanya mungkin kita dalam musim hujan ini kita merancang ya, bagaimana untuk penanggulangan. Saya rasa mungkin kita semua, terutama dari BPBD dan juga staf-staf Pak Dandim, Pak Kapolres sudah bisa mapping persoalan-persoalan yang ada itu, bagaimana upaya kita mencegah itu, apa persoalan kita. Karena kita tahu kalau memang persoalan kita ini kan, pertama mungkin peralatan kita belum semua, nggak tahu di tahun ini mungkin Pak sudah mulai ya mansur kita dengan anggaran yang ada ini ya, setidaknya mungkin setiap kelurahan nanti ya Pak ya kita berikan, tetapi itu tidak bisa kita andalkan juga ya, kita tidak mengandalkan yang kita utamakan pencegahan itu. Setelah tak bisa pencegahan, mau tak mau itu penanggulangan. Nah, penanggulangan ini kan kita perlu memang stamina yang tinggi, perlu banyak habis kita semua ya. Dan kita tidak bisa memprediksi kapan bisa selesai masalah api itu ya, kalau sudah terjadi kebakaran. Nah, untuk ini mungkin salah satu upaya juga setelah dilihat ya, kita pelajari kenapa kebakaran itu meluas, itu keterlambatan kadang-kadang menerima informasi ya, keterlambatan sehingga udah luas, itu sulit kita jangkau. Kita dapat bayangkan tanah gambut kering, apalagi di hutan itu untuk mencapai ke sana aja jalan kaki aja susah, bagi bawa alat. Sampai sana alat ada, air tidak ada, sumber air mau diapakan ya? Mau dikencing tak juga agak mati, air tak ada, susah masalah. Makanya mungkin kita mapping dari sekarang, kalau daerah-daerah yang itu ya sekarang mungkin kita siapkan apanya ya, umbung-umbung ya, umbung-umbung di sana, kita mapping di sana. Mumpung sekarang masih ada waktu untuk mungkin Januari lah ya kita. Terus sekarang kan kalau ramalan cuaca sampai Januari itu masih hujan ya, Februari dah mulai itu ya, panas itu sendiri. Jadi ini mungkin beberapa yang perlu kita bersama-sama, dan juga saya yakin teman-teman semua MPA ini, apa yang lama maupun yang baru juga sudah menguasai wilayahnya masing-masing ya, kondisi kita di lapangan itu sendiri. Nah, saya tentu memberi apresiasi lah ya sama bapak yang bisa mau menjadi MPA ini betul-betul merupakan ibadah kita ya, karena tanpa kesadaran kita semua ya, karena kalau kita ukur dengan yang lain tentu tidak memadai, tapi bisa kita ingin bersama-sama menjaga ini. Tapi saya juga berharap, makanya di samping kita penanggulangan pencegahan itu, apa upaya kita mungkin ini saya melihat kemarin ada juga masih yang ditangkap ya, ada yang tua-tua dia apa dia. Makanya saya tidak tahu lah yang lebih efektif itu gimana, tapi pemikiran saya bagus buat pengumuman itu Pak ya, pengumuman di laminating atau di daun plastik, ditempel setiap rumah itu, dikasih Pak RT lah menyampaikan setiap rumah bahwa dilarang membakar, akibatnya ini pasar ini kebakaran besar-besar gitu ya. Jadi tak ada alasan kita tahu gitu kan gitu ya. Jadi itu tempel, kita laminating tiap rumah tuh umumkan di situ. Supaya kita supaya mereka juga berarti ada sini ya. Kita ini kan suka lupa ya. Suka lupa masyarakat kita, tapi dengan ada itu berarti mereka terasa diawasi ya. Nah, sampai sini PRT dah ini gitu. Foto itu mungkin di situ foto siapa di situ taruh, apakah foto MPA atau foto siapa Pak Dandim, ada fotonya di situ, melarang itu Pak Kapolres boleh atau Kapolsek kan taruh fotonya di situ biar dia ingat gitu, wah ini dia akan akibat hukumnya ini gitu ya. Jadi itu supaya ada kita
upaya kita, ya, upaya-upaya yang kita lakukan. Kalau itu bisa kita cegah, kan kita tidak banyak lagi ke lapangan itu, tinggal kita makanya mungkin dengan tadi ada launching mikro lapor itu, ini juga memberi kecepatan informasi, terbakar sana dapat informasi sehingga kita lebih cepat, lebih dini, ya. Karena pengalaman kita, masalah kita hari ini keterlambatan, udah sekian setengah jam, 1 jam, belum lagi kan dapat laporan, mengumpulkan orang lagi, ya, itu lama. Jadi sampai ke sana udah terlalu besar kadang-kadang. Jadi tentu memakan waktu dan juga tenaga, biaya cukup besar bagi kita. Jadi kita mengeliminir apa yang bisa kita perkecil untuk supaya tugas kita ini sukses, ya. Karena ini cukup berat, ya, kita dinilai oleh provinsi, dinilai oleh pusat, bahkan juga berpengaruh terhadap luar negeri persoalan kita. Maknanya apa? Maknanya masalah ini sangat serius, ya, sangat-sangat serius masalah kebakaran ini. Jadi kita harus memang kena masalahnya serius, jadi kita juga harus memang antisipasi ini, ya, dengan serius. Dengan terima kasih Pak Lagan, ya, dengan stafnya berupaya, ya, mencegah ini dengan upaya kita. Ya, kita bisa berupaya, ya. Kalau kita sudah berupaya optimal, kalau itu terjadi itu kan kita serahkan, ya. Tetapi ada kekesalan kita nanti, kita belum optimal tapi terjadi kebakaran yang cukup besar, itu kita kan ada juga mengganjal di hati kita, kan? Ada penyesalan, karena itu tanggung jawab kita, pasti ada penyesalan kita terhadap kejadian yang tidak kita kerjakan seharusnya, yang bisa kita kerjakan. Ini mungkin hal-hal yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi mungkin kepada peserta MPA ini, ya, warnanya cantik semua, yang biru, ya. Ini sejuk, ya. Nah, sejuk warnanya. Sesuai dengan cuaca kita, ya. Mudah-mudahan sejuknya bukan di ruangan, sampai di lapangan sejuk. Tak ada api kena sejuk terus, ya. Mungkin, ya. Mudah-mudahan itu kita lakukan. Akhirnya ini dibuka nih, Pak, apa? Cara ini. Tanya lu kan salah lah, ya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berbasis partisipasi masyarakat peduli api di wilayah Kelurahan Rawan Karhutla tahun 2019 di Kota Dumai secara resmi saya nyatakan dibuka. Sungguh sedap makan rujak terasi ditemani dengan secangkir kopi. Selamat mengikuti acara sosialisasi cegah Dumai dari bencana asap dan api. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita sama-sama sudah mendengar sambutan dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Wali Kota Dumai yang menekankan bahwa pencegahan adalah prioritas utama. Ibarat kata pepatah, mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, telah tinggi jam terbangnya, ya, Pak. Karena untuk mengundang beliau kita harus konfirmasi waktu beberapa bulan sebelumnya. Karena waktu beliau sangat padat, jadwal beliau dari Sabang sampai Merauke penuh itu. Nah,
Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin kita sudah tidak sabar akan mendengarkan paparan dari beliau. Sebelumnya saya akan perkenalkan kembali, namanya Bapak Sofiuddin Enjang S.Hud MIL, Master Ilmu Lingkungan. Biografi beliau pendidikan S1 itu di Kehutanan IPB, Institut Pertanian Bogor. Pendidikan S2 ditempuh di Lingkungan Universitas Padjadjaran Bandung ya Pak. Kemudian hari ini dan sampai sekarang itu masih menempuh jenjang pendidikan S3. Alhamdulillah kita haus akan knowledge yang akan ditransfer oleh Bapak kita ini. Oke, kita untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak agar dapat berbagi bersama kita di sini. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Wali Kota, walaupun beliau secara fisiknya sudah meninggalkan ruangan kita, tetapi auranya masih ada. Saya setuju. Bapak siapa ya? Pak siapa ya? Pak Rifai. Ya, Pak Rifai luar biasa Pak. Nanti mungkin Pak Lagan nanti akan angkat Pak Rifai jadi komandannya nanti MPA. Baik. Kemudian yang kedua kami hormati Pak Dandim, yang sudah luar biasa. Walaupun Pak Wali Kota sampaikan beliau itu sangat beruntung waktu penugasan sudah musim hujan ya. Itu suatu keberkahan. Kemudian yang ketiga yang kami hormati Pak Kapolres tadi yang diwakili, kemudian Pak Kalaksakita tercinta. Ini aroma harumnya Pak April Lagan itu sudah nyampe Jakarta Pak, dengan Pak Amrizal, kemudian dengan Ibu sebelah saya yang luar biasa. Katanya sekarang itu untuk BPBD ya, BPBD Damkar di Kota Dumai agak beda dengan dulu. Artinya bukan yang dulu tidak bagus, tetapi sekarang kita lebih bagus. Itu pun juga berkat dari bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Kemudian yang kami hormati Pak Camat, yang sementara istirahat Pak Camat, terus Pak Lurah, kemudian yang lebih kami banggakan bapak-bapak tentunya. Tadi disampaikan ada ibu-ibu ya, anggota MPA tersebut ibu-ibu ya, tidak bisa masuk. Oh, berarti bapak-bapak semua. Oke, itu yang kami banggakan. Bapak-bapak hadirin sekalian, saya akan ralat dulu sedikit saja terkait tadi kepadatan saya dan sebagainya. Itu sangat tidak seperti itu. Jadi saya 24 jam saya bisa berkomunikasi, tapi kalau untuk terbang memang ya begini adanya. Saya itu hanya anak kecil yang ada di KLHK. Kebetulan saya diamanahi di Sekjen Pak sampai saat ini, dan kebetulan saja kami yang ditugaskan oleh ibu itu ada 7 orang seluruh Indonesia. Ibu Menteri ya, Ibu Menteri 7 orang diaskakan, termasuk salah satunya saya, untuk mengawasi, mengkoordinir sama melihat berjalannya kegiatan, salah satunya kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan yang bersumber dari dana realisasi ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentunya kami datang ke sini bukan tanpa maksud ya kan? Kami melihat bahwa potensi untuk kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai itu sangat luar biasa. Nah, sehingga Pak April Lagan dengan tadi dasar hukumnya dan sebagainya sudah sampaikan bahwa kita akan perkuat MPA. Bapak-bapak tadi saya sudah dapat report bahwa ini merupakan bapak-bapak terbaik dari 8 kelurahan. Masih calon Pak sampai saat ini ya, calon anggota. Kemudian juga ada informasi yang ada di kami. Untuk itu sebelum kita lihat paparan, boleh nggak saya minta bapak-bapak berdiri? Boleh ya?
Pak Rifa'i, Pak Rahmat Hidayat. Tadi saya udah kenal nih, saya ada dari 60, nanti mudah-mudahan saya kenal semua ya. Oke. Saya akan meminta bapak-bapak, pertama kita bermain dulu, nggak apa-apa ya? Oke. Perintahnya adalah ikuti kata saya. Paham? Paham ya? Perintahnya adalah ikuti kata saya. Bapak yang di belakang, yang rambutnya hampir mirip saya, gondrong-gondrong sedikit. Pak siapa Pak? Rocker. Pak Rocker, oke. Ya. Pak Karsani Rocker. Oke, semua konsentrasi ada di saya. Perintahnya adalah ikuti kata saya. Tidak perintah, kata saja, ikuti kata saya. Oke. Perintahnya adalah ikuti kata saya. Bebek, bebek, ayam, 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 bebek, bebek. Coba. Bebek, ayam, 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 bebek, bebek. Belum kompak. Sebentar bro. Oke. Bebek, bebek, ayam, 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 bebek, bebek. Bebek, bebek, ayam, 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 bebek, bebek. Berapa jumlah bebek? 4. Calon anggota MPA harus tegas. Ini kalau di persyaratan kan ada 17 tahun ya, antara 17 sampai berapa? Seumur hidup ya. Di sini ada yang 17 tahun. Tidak ada ya. Berarti di atas 20. Ada yang 20 tahun? Ada yang seperti saya 17 tahun? Oke. Baik, ulangi lagi, konsentrasi ya, konsentrasi. Karena memadamkan api itu perlu konsentrasi. Bebek, bebek, ayam, 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 bebek, bebek. Bebek, bebek, ayam, 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 bebek, bebek. Berapa jumlah ayam? Banyak. 4. Yang 4 acungkan tangan. Jangan banci, saya nggak mau. Pokoknya kalau tegas, kalau 4 acungkan tangan. Turunkan tangan lagi. Berapa? Ada lagi yang berapa tadi? Banyak. Yang banyak acungkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang tidak memilih siapa? Jangan banci ya. Oke, saya satu kali lagi perintahnya ikuti kata saya. Bebek, bebek, ayam, 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 bebek, bebek. Berapa jumlah bebek? 6. 4. Banyak sama 4. Ada lagi yang lain? Bebek 4, ayam 4, jadi 8. Berapa jumlah bebek? Satu kali lagi. Berapa jumlah bebek? Banyak. Oke. Jawabannya ingin tahu? Jawabannya berapa jumlah bebek? Perintahnya kan saya bilang ikuti kata saya. Tepuk tangan buat kita. Masih bingung nggak? Enggak ya? Mantap ya? Oke. Kalau mantap tepuk tangan lagi untuk kita. Jadi Bapak Ibu itu harus konsentrasi. Kalau saya bilang ikuti kata saya, terakhirnya saya ceritakan, jangan terkecoh dengan cerita. Tanya jumlahnya, ada yang hitung 1, 2, 3, 4, ada yang 4, ada yang banyak. Padahal jawabannya adalah berapa jumlah bebek. Oke. Itu hanya intermezzo saja. Baik, kita lihat. Ya, slide pertama, Mbak Yu, silakan dibuka. Nah, slide pertama saya akan sampaikan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat ini, tentunya Pak Lagan dengan Pak kawan-kawan dan sebagainya, ini perlu dana, ya kan? Betul ya? Saya kasih tahu dulu. Dananya dari mana? Ini dananya dari kami, Pak. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bukan dari BNPB, ya, tapi dana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kenapa kita mensupport dana ke BPBD? Karena UPT kami, ya kan, yang Dinas Kehutanan yang selama ini ada di kabupaten, pasca Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah tidak ada lagi. Tapi kewenangannya ditarik ke pusat, ke provinsi, ya. Sekarang Dinas Kehutanan kan hanya ada di provinsi, di kabupaten tidak ada. Sedangkan kami punya dana, sehingga kami share dana ini ke BPBD. BPBD nanti merekrut bapak-bapak. Pertanyaannya akan digaji enggak? Nanti jawabannya. Oke, saya lihatkan.
Ini dana yang tersisa, dana revisasi namanya, tahun 2018. Alangkah indahnya dan alangkah banyaknya 4,8 triliun. Mewah Pak, luar biasa. Jadi bapak-bapak di sini itu merupakan apa tuh namanya bapak terpilih sebetulnya. Walaupun nanti saya tidak tahu Bu Murni nanti apakah akan jadi anggota MPA semua atau tidak, saya tidak tahu. Insya Allah ya, tergantung beliau-beliau nanti yang menyeleksi. 4,8 triliun Pak di tahun 2018. Kemudian seiring jalan dan lain sebagainya, kita sampaikan ke BPBD seluruh Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini untuk penanaman kembali di hutan. Napasnya untuk dana revisasi kan untuk sebetulnya untuk penanaman di hutan ya. Itu pada tahun 2018 akhir, berdasarkan hasil evaluasi, ini dana yang sudah terpakai itu sekitar 300 M. Jadi bergeraknya hanya belum Mbak. Ya. Nah, jadi bergeraknya itu hanya 4,5 triliun sekarang di tahun 2019. Kalau dilihat di Dumai berapa? Boleh ya saya bocorkan ya? Ini di Dumai. Nih. 53. Iya. Tapi tentunya nanti akan terkurangi lagi dengan kegiatan bapak-bapak ini 2019 sama kegiatan-kegiatan lain yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Artinya kami memotivasi, ya kan? Kami memotivasi. Ini bukan main-main. Ini prolegnas. Ini program nasional. Bencana karhutla itu tidak boleh ada. Itu intinya di sana. Dan kuncinya adalah bapak-bapak. Bapak-bapak itu disebutkan nanti adalah masyarakat peduli API. Kalau peduli itu biasanya kan sukarela Pak ya? Ya, sukarela. Tapi nanti kita akan lihatkan sampai di mana kesukarelaan Bapak itu. Wah, lanjut ya, lanjut. Nah, kami juga akan sampaikan bahwa di sini Bapak bekerja nanti bukan tanpa acuan, bukan tanpa dasar. Ini ada perintah dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2019. Ini dasarnya. Ini kalau misalnya kita lihat regulasinya, ini yang kecil-kecil. Kalau di materi mungkin ada juga. Ini yang untuk penggunaan di kabupaten dan kota. Salah satunya untuk program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Di program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, salah satu kegiatannya adalah harus membentuk masyarakat peduli API. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya selain yang 8 kelurahan itu ada juga dari kelurahan-kelurahan lain yang terbentuk. Ya. Nanti bapak-bapak akan terlihat kapan misalnya kami memadamkan api, kami dapat apa dan lain sebagainya. Ya, oke lanjut. Kita lihat lagi, lanjut Pak. Nah ini untuk provinsi, kita lihat aja yang untuk kabupatennya. Coba lagi. Nah, untuk kabupaten itu ada 3 saja ini. Dari yang tadi saya sampaikan, yang sampai saat ini 4,5 T, yang di sini 53 atau 51 M, itu hanya digunakan untuk ini. Pertama adalah pengolahan taman hutan raya, pencegahan karhutla, kemudian juga penanaman daerah aliran sungai. Nah, ini adalah program nasional yang memang Bapak Ibu di sini itu direkrut oleh BPBD untuk menjadi agen perubahan tentunya. Agen perubahan di daerah. Jangan sampai nanti waktu terjadi karhutla kita tidak aktif. Ya. Kalau kita sudah ikat menjadi MPA, ya kan? Nanti ada hak dan kewajiban Bapak-bapak. Kami berterima kasih sekali sebetulnya KLHK terhadap Bapak-bapak yang mau menjadi sukarelawan dalam kegiatan MPA ini. Lanjut lagi. Nah, ini kalau kita kalkulasikan dari 265 kabupaten kota penerima dana ini, 50%-nya itu ada di 19 kabupaten kota, termasuk di dalamnya adalah kota Dumai. Maksud saya yang mendominasi banyaknya anggaran. Ya. Jadi sehingga saya rasa tidak boleh tidak boleh khawatir gitu ya.
Kami tidak menjanjikan hal yang manis, tetapi kan ini prolegnas, ini program nasional yang memang nantinya itu akan pasti ada keberlanjutannya di sini. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari tadi apa sebetulnya MPA dan sebagainya, coba kita lihat lagi, Mbak, buka lagi. Nah, ini tentunya seperti ini, skema berpikirnya seperti ini. Di sini di kita itu kan tiap tahun ya, tiap tahun itu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian juga tenaga dan sarprasar karhutla juga terbatas. Betul nggak? Kalau lihat dari petugas BPBD, saya tanya itu cuma ada berapa orang? Apakah mampu untuk mencapai luasan yang sangat luas? Sehingga ini bapak-bapak menjadi agen perubahan. Agen-agen yang memang nantinya akan mentransfer lagi kepada masyarakat lainnya. Ayo kita sama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan. Tenang saja, nanti kita program di tahun 2020 itu kita akan perbajui bapak-bapak, tapi kita tidak akan persenjatai ya. Kalau masalah baju, sepatu dan sebagainya kan itu sudah lumrah ya. Dan itu juga kan untuk kita ya. Setuju ya? Oke. Nah, ini bapak-bapak itu menjadi MPA sebagai agen perubahan. Ini kami pingin jadinya seperti ini. Kalau di sini warnanya biru, saya juga tidak tahu pemilihan warna biru, tapi kebanyakan kita kalau bicara MPA, bicara masyarakat peduli api, kemudian Manggal Agni, warnanya kan orange. Mana tuh yang bilang merah? Yang jelas bukan Pak itu ya, Pak Rocker ya kan. Oke, ini kan kebanyakan ini, tapi tidak apa-apa, warna tidak jadi masalah. Jadi intinya bahwa bapak-bapak kami tuntut untuk menjadi agen perubahan di sini, ya. Bapak-bapak yang bertanggung jawab. Nanti kalau misalnya dari satu desa tadi sampaikan ternyata tidak dalam satu kelompok, tidak apa-apa kan Pak ya? Kan ada berdekatan tadi yang apa tuh? Buntong dengan, nah itu ya. Tidak satu kelompok yang 15 itu dalam satu desa kan tidak apa-apa. Justru kita menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi. Lanjut. Nah, apa sebetulnya tujuannya? Yang pertama memang untuk meningkatkan kemampuan kita dalam keterampilan masyarakat dalam pengendalian karhutla. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemandirian. Nanti kan akan dilatih setelah kita bicara seperti ini, nanti kan akan dilatih. Walaupun bapak-bapak secara manual kan di lapangan sudah tahu bagaimana caranya memadamkan. Saya yakin sudah paham. Bahkan nanti narasumber juga akan lebih tahu bapak-bapak daripada para narasumber. Ya, seperti itu. Tapi kan kita akan upgrade lagi. Ini begini dan sebagainya, pengenalan alat dan sebagainya. Kemandirian. Jadi ada dua kunci utama. Pertama meningkatkan keterampilan. Yang kedua adalah kemandirian. Kalau sudah terampil, mandiri dan sebagainya. Kalau di perusahaan kan digaji ya. Kalau di perusahaan MPA-nya tadi ada yang sampaikan ke saya itu Pak Laksa. Pak katanya tahun 2018 itu ada desa yang banyak titik apinya. Tetapi di 2019 zero. Karena ada MPA-nya dari perusahaan. Kita juga jangan kalah seperti itu ya. Kita punya negara, bahkan kita lebih luas lagi dari perusahaan. Maksud saya dalam hal keterampilan dan kemandirian. Lanjut. Nah, masyarakat peduli api. Masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi kami tekankan, ini dari hati ke hati. Tadi Pak Wali juga sampaikan, terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi relawan karhutla itu untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Lanjut lagi. Nah ini kalau kita lihat dari aturannya, pertama adalah Peraturan Menteri LHK 32/2016 tentang pengendalian karhutla. Kemudian di pasal 23 ayat 1 dan 2 itu ada tentang organisasi MPA dan tata cara pembentukan, pembinaan, sehingga diatur lagi dengan Perdirjen P3 tahun 2018 tentang pembentukan dan pembinaan masyarakat peduli api. Jadi intinya Bapak nanti setelah disahkan besok, nanti sore disahkan, yang berarti ada 4 kelompoknya, 60 itu 4 kelompok karena satu kelompoknya 15 orang.
Bapak tidak boleh milih-milih nanti di kelompok. Tapi kalau yang satu desanya memenuhi 15 orang, selalu akan dikukuhkan 15 orang. Kemudian yang satu desanya tidak memenuhi 15 orang, berarti di set dari desa yang lain. Bapak ini resmi, dibentuk resmi, ada aturannya. Dan Bapak nanti akan dapat KTA, kartu tanda anggota. Kalau Bapak terseret di Jakarta misalkan, itunya secara apa tuh namanya, secara tragisnya Bapak sering di Jakarta ya, kalau misalnya nanti Bapak ke kantor KLHK, kami punya nih kartu MPA Kota Dumai. Insya Allah lah kalau untuk makan minum mungkin kita bisa akomodir ya. Dan penginapan juga di musola nanti kan bisa. Ya. Artinya bapak ibu itu, bapak-bapak itu punya payung kementerian lah istilahnya, punya ada kebanggaan, ini kami anggota MPA, agen perubahan, masa kalau ke Jakarta kita tidak bisa. Kalau kantor kami itu bersebelahan dengan kantor MPR di Gatot Subroto, sebelahan banget, kantor Manggala Banabak. Silakan kalau main-main, tapi nanti sudah punya kartu. Kalau belum punya kartu, ya maksud saya takut tersesat gitu ya. Nah gitu. Oke. Nah ini di Perdirjen itu ada 5 Pak. Ya kita lihat. 1, bagaimana pembentukannya. 2, bagaimana pembinaannya, organisasinya, monitoringnya, sama pembiayaan. Ada pembiayaan. Jadi jangan khawatir ya. Nanti walaupun misalnya 1 hari berapa rupiah, saya tidak tahu berapa rupiahnya. Tapi yang jelas ini resmi kita bentuk. Dan Bapak nanti punya kartu tanda anggota dan akan diperbajui, tapi tidak dipersenjatai. Paling nanti dibekali alat-alat selang ya. Tadi Pak Wali minta ke kami itu, coba Mas Jam kita alokasikan untuk beli alat berat. Bapak katanya lebih efektif kalau misalnya ini kebakaran, pakai sekat bakar, set, itu langsung. Kalau sudah seperti itu nanti bisa ke tempat yang lain lagi dan sebagainya. Kalau bapak-bapak yang ceritanya seperti itu, menceritakan nanti di lapangan seperti ini, kami bisa akomodir. Ya, artinya itu datang dari bapak-bapak yang selama ini tahu posisi di lapangan seperti apa. Makanya nanti kita bercerita. Lanjut. Nah, alur pembentukan ini sudah terlewati. Saya rasa sudah terlewati dan sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan dari BPBD. Yang pertama adalah persiapan. Ini persiapan itu penetapan desa. Ada nggak Bapak yang diantarkan dari kepala desa atau camatnya bahwa kami mengusulkan nama ini? Ada ya? Nah itu sebagai dasar. Ada ya? Diantarkan bahwa kami sudah bentuk ini dan lain sebagainya, nama-namanya ini dan sebagainya. Itu sebagai dasar nanti Pak Kalaksa, Ibu Murni dan kawan-kawan itu untuk membentuk bapak-bapak menjadi resmi, kemudian juga mendapatkan KTA itu. Sehingga tadi diminta kan panitia tolong dipoto. Nah foto itu nanti akan langsung jadi dan saya akan bawa ke Jakarta Pak. Jadi nanti pas dibawa, bapak-bapak sudah ada KTA-nya, nanti kami kirimkan ke sini. Ya. Kemudian yang kedua sosialisasi. Ini sosialisasi bisa waktu patroli dan sebagainya. Kemudian identifikasi juga untuk mendapatkan data. Minimal KTP. Ya, minimal KTP sudah punya. Kemudian surat pernyataannya bahwa Bapak ini sebagai relawan bersedia. Sudah pada ngisi? Sudah ya. Oke. Lanjut. Nah, ini pelaksanaannya, syaratnya WNI 17 tahun minimal. Ini sudah lewat semua ya. Bapak sudah lewat semua. Kemudian juga bertempat tinggal di desa sasaran. Iya ya. Oke. Kemudian sehat jasmani rohani. Ada yang nggak sehat? Sehat ya. Kantong saja yang kurang sehat. Pak siapa Pak? Kenapa kantongnya nggak sehat? Ya mudah-mudahan udah menjadi anggota MPA. Insya Allah ya. Lebih sehat lagi ya. Lebih sehat. Iya betul. Ya. Oke kemudian belum Mbak. Oh kemudian